Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ma'asyar muslimin jamaah Jumat ar-rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, tidak bosan-bosannya khatib berpesan kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya ini diwujudkan dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini juga khatib mengajak kepada jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak menganugerahkan nikmat dan rizki dalam kehidupan kita di dunia. Segala nikmat yang dianugerahkan ini tak mungkin bisa kita hitung satu per satu. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyar muslimin jamaah Jumat ar-rahimakumullah. Kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa di dunia ini kita diwajibkan berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita juga harus sadar bahwa jumlah rezeki yang kita terima dari usaha yang telah kita lakukan adalah semata-mata ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki di dunia itu bukanlah matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Namun terkait rezeki ada kalanya kita alami 1 tambah 1 sama dengan 0 atau bisa 1 tambah 1 sama dengan 11. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi rezeki kepada manusia, baik dari jumlahnya maupun jalan atau cara Allah memberikannya. Dari hal ini kita harus menyadari pula bahwa rezeki tidak hanya kita dapatkan dari bekerja atau berusaha saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita melalui banyak cara yang semuanya sudah diingatkan dan disebutkan dalam Al-Quran. Berikut ini khatib sampaikan ayat Al-Quran yang menyebutkan jenis cara atau jalan Allah memberikan rezeki kepada manusia. Pertama, rezeki yang memang telah dijamin dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki ini disebutkan dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Artinya, tidak ada satupun hewan yang bergerak di atas bumi, melainkan dijamin rizkinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat tinggalnya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau lauhil mahfuz. Kedua, rizki yang diberikan dan disebabkan karena kita bekerja atau berusaha. Hal ini disebutkan dalam surat An-Najm ayat 39. Wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.
Ketiga, rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena kita bersyukur. Hal ini disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbuka wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Keempat, rezeki yang kita dapat dari arah yang tidak terduga-duga. Hal ini disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Kelima, rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena kita memohon ampunan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 11. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Keenam, rezeki yang didapat dari pernikahan. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32. Wankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Ketujuh, rezeki yang didapat dari anak-anak kita. Rezeki ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Artinya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga Anda. Sebenarnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Kedelapan, rezeki yang kita dapatkan karena bersedekah. Serupa disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas, lagi Maha mengetahui. Ma'asyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Firman-firman Allah tentang jenis, cara atau jalan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini sudah seharusnya menambah keimanan kita kepadanya dan meningkatkan sikap tawakal kita dalam kehidupan. Jangan sampai kita
Jangan sampai kita terobsesi dengan bekerja tanpa mengenal waktu sehingga melupakan tugas utama kita di dunia ini, yakni beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam bekerja, kita juga harus tanamkan niat sebagai bentuk ibadah kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai bekal beribadah kepadanya. Jika hal ini bisa kita tanamkan dalam diri kita, maka insya Allah Allah akan terus mengalirkan rezeki yang maksimal dari sisi kuantitas dan kualitas. Kita harus tetap bekerja untuk kehidupan dunia. Namun kita juga harus menyadari bahwa kehidupan ini akan berakhir dan kita akan kembali kepadanya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal lidunyak ka'annaka ta'ish abadan, wa'mal li akhiratik ka'annaka tamut ghadan." Artinya, bekerjalah untuk duniamu seolah akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah engkau akan mati esok hari. Ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang terus mengalir rezekinya dan mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.